Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua ini kita membahas tentang hakikat pendidikan Islam. Bagaimana hakikat pendidikan Islam itu? Nah, di sini nanti akan saya kirimkan. Pengertian pendidikan secara etimologi, istilah pendidikan dalam konteks Islam itu pada umumnya mengacu kepada term al-tarbiyah, al-ta'lim, dan al-ta'dib. Nah, tiga kata ini kita tidak asing lagi. Pengertian tarbiyah, kata tarbiyah ini berasal dari tiga kata, yaitu roba, ribu. Kata roba yaitu dengan arti menjadi besar. Kata robiya yarba dengan wazan Ofiya yahfa, artinya naik, menjadi besar atau dewasa, tumbuh, berkembang. Nah, di sini sudah ada ya. Jadi dalam hal tarbiyah ini dikatakan bahwasannya contoh seperti kita fakultas tarbiyah itu. Nah, itu banyak kata-kata yang menunjukkan dalam artian tarbiyah di situ. Ya, di sini banyak, silakan tinggal dibaca. Kalau tarbiyah dalam segi etimologis, tiga asal kata tarbiyah yakni roba, robiya, dan robba gitu. Kata tarbiyah mencakup makna yang sangat luas, yakni satu, al-nama, bertambah, berkembang, dan tumbuh menjadi besar sedikit demi sedikit. Nah, ya ini jadi dalam secara etimologis itu beda-beda gitu ya, bagaimana tarbiyah itu. Nah, aslahu memperbaiki pembelajar jika proses perkembangan menyimpang dari nilai-nilai Islam. Yang ketiga, tawalla amrohu yang berarti mengurusi perkara pembelajar, bertanggung jawab atasnya dan melatihnya. Itu. Nah, dan selanjutnya ya di sini ada bisa al-tansiyah, al-ahwu. Nah, memelihara dan memimpin sesuai dengan potensi yang dimiliki, mendidik, mengasah. Jadi dalam kata tarbiyah ini beda-beda gitu ya, beda cakupannya. Nah, tarbiyah secara istilah di sini murabi ya, yaitu pendidik yang sebenarnya hanyalah Allah, karena dialah pencipta fitrah, potensi, kekuatan, dan kelemahan, dan paling tahu tentang hakikat manusia itu sendiri. Karenanya perlu dipelajari terus-menerus siapa sebenarnya manusia itu sesuai dengan contoh. Jadi pendidik yang pertama itu ya Allah itu sendiri gitu ya, sebagai murabi gitu ya. Ini hanyalah Allah. Nah, tapi di sini ada lagi istilah yaitu penumbuhan dan pengembangan secara sempurna semua dimensi manusia, baik materi seperti fisiknya maupun imateri seperti akal, hati, kehendak, kemauan, dan tanggung jawab manusia sebagai fungsi hamba Tuhan. Nah, itu adalah pendidik gitu ya. Yang ketiga, tarbiyah dari istilah itu proses tarbiyah seharusnya mengambil nilai dan dasar dari Al-Quran, Sunnah, dan sesuai dengan sunnatullah yang digariskan. Jadi apapun kita pendidikannya, baik udah usia dini, dasar, menengah, atas, jadi harus mengambil nilai-nilai dari tarbawi itu sendiri, yaitu dari sumbernya Al-Quran dan Sunnah itu. Nah, itu. Yang keempat, setiap aktivitas tarbiyah mengarah kepada penumbuhan, pengembangan, perbaikan, kepemimpinan, atau penjagaan setiap dimensi dalam diri manusia, baik aktivitas itu direkayasa atau secara natural gitu. Jadi dalam hal ini tarbiyah itu harus mengarah ke sana gitu. Bagaimana menumbuhkan minat, bakat peserta didik, mengembangkan potensinya, skillnya, perbaikan akhlaknya, dan sebagainya. Ciptakan jiwa kepemimpinan atau punya setiap dimensi dalam diri manusia. Nah, itu harus muncul dalam semua pendidikan itu. Itulah bisa dinamakan tarbiyah gitu ya. Nah, di sini tarbiyah yang disengaja mengharuskan adanya rencana yang teratur, sistematis, bertahap, berkelanjutan, dan fleksibel. Keenam, yang menjadi subjek sekaligus objek dalam aktivitas tarbiyah adalah manusia. Untuk itu, semua aktivitas tarbiyah harus mengikuti fitrahnya tanpa merampas hak-haknya sebagai manusia dan hamba.
Tarbiyah dari istilah kata tarbiyah tidak terbatas pengertiannya sebagai sekedar transfer ilmu, budaya, tradisi, dan nilai, tetapi juga pembentukan kepribadian atau transformatif yang dilakukan secara bertahap. Jadi bukan hanya mentransfer ilmu. Kalau mentransfer ilmu itu hanya kita mengajar sudah selesai, tapi ada nilainya. Bagaimana kita bisa membentuk kepribadian peserta didik gitu ya, supaya memiliki akhlakul karimah itu sendiri. Nah itu. Selanjutnya di sini ada kata taklim, lebih luas pengertiannya daripada tarbiyah. Yaitu pertama, ketika mengajarkan membaca Al-Quran kepada kaum muslimin, Rasulullah tidak terbatas pada membuat mereka sekedar dapat membaca, melainkan membaca dengan perenungan yang berisikan pemahaman, pengertian, tanggung jawab, penanganan, sehingga terjadi di sini terjadi pembersihan diri atau tazkiyah dari segala kotoran, menjadikan dirinya dalam kondisi siap menerima hikmah dan mempelajari segala sesuatu yang belum diketahuinya dan yang tidak diketahuinya serta berguna bagi dirinya. Nah ini kata taklim beda dengan tarbiyah itu ya, jadi mengajarkan. Jadi yang selanjutnya kedua yaitu kata taklim tidak berhenti hanya kepada pencapaian pengetahuan berdasarkan prasangka. Jadi lebih luas lagi gitu. Yang selanjutnya kata taklim yaitu mencakup aspek-aspek pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan seseorang dalam hidupnya serta pedoman perilaku yang baik. Nah ini ya, nanti kita bisa didiskusikan lebih lanjutnya. Dalam ayat ini mencakup berbagai aspek antara ilmu falak yang di dalamnya mencakup teoritis dan praktik, mencakup juga aspek pembuktian bahwa Allah adalah pencipta. Dengan demikian, kata taklim menurut Jalal mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik dan berlangsung sepanjang hayat serta tidak terbatas pada masa bayi dan anak-anak tetapi juga orang dewasa. Nah, yang ketiga yaitu istilah ta'dib. Nah, istilah ini mencakup unsur-unsur pengetahuan yaitu ilmu pengajaran, ya, ilmu pengetahuan, pengajaran itu taklim, dan pengasuhan yang baik itu tarbiyah. Istilah ta'dib dapat mencakup beberapa aspek yang menjadi hakikat pendidikan yang saling berkait seperti al-ilmu, al-adl, hikmah, ya, hak, an-natik, ya, an-nafs, al-qalbu, al-aqal, al-maratib, ya, derajat, dan ayah, simbol, dan adab. Nah, kata pendidikan Islam itu hanya satu tokoh yang mencetuskan bahwa pendidikan Islam itu bukan tarbiyah tetapi itu at-ta'dib, yaitu ada dalam buku Filsafat Pendidikan Islam, yaitu karangan Syed Muhammad Naqib Al-Atas, itu orang Malaysia gitu. Beliau yang mengemukakan bahwa yang pas buat pendidikan Islam itu bukan tarbiyah tapi at-ta'dib gitu ya, adab jadinya. Nah, sebab pemilihan kata tarbiyah untuk pendidikan Islam, nah di sini ada beberapa alasan. Tarbiyah ternyata dapat diperluas dari makna semantiknya, jadi bisa lebih luas cakupannya tarbiyah itu. Yang kedua, tarbiyah lebih umum, dapat diterima oleh masyarakat, terutama masyarakat muslim di Indonesia. Kalau di Indonesia emang tarbiyah gitu. Yang ketiga, nilai sosial atau istilah tarbiyah lebih umum diterima dalam situasi lokal tertentu daripada tema taklim dan ta'dib. Nah ini ya. Sumber pendidikan Islam. Nah, sumber pendidikan Islam itu emang yang pokok itu, nah ini setiap buku beda-beda ya. Ada dalam karangan Samsul Nizar itu dikatakan ada 2 Al-Quran Sunnah. Ada lagi yang karangan yang lain mengatakan di sini ada 6, yaitu Al-Quran, Sunnah, Asar Sahabat. Asar Sahabat itu perkataan, perbuatan, dan sikap para sahabat. Itu bisa dijadikan landasan. Terus Al-Maslahatul Mursalah. Maslahatul Mursalah itu berarti kemaslahatan umat. Ini dalam kaidah usul fikih ya. Jadi bisa dijadikan sebagai sumber pendidikan Islam. Yang kelima yaitu urf, yaitu nilai-nilai adat istiadat masyarakat. Yaitu dalam kaidah usul fikih itu bisa dikatakan al-adatul muhakamah. Adat itu bisa dijadikan hukum. Yang keenam ijtihad gitu ya. Ijtihadnya para ulama. Nah, dasar-dasar pendidikan Islam di sini pertama dasar ideal pendidikan Islam 1 yaitu dasar ibadah ta'abud. Ibadah dalam Islam tumbuh dari naluri dan fitrah manusia itu sendiri.
Yang kedua, dasar syar'i, syariat dalam pandangan Al-Quran adalah cara untuk mengajarkan agama. Nah itu ya. Yang ketiga, dasar rasional. Al-Quran sering memberikan gambaran tentang kehidupan manusia beserta alam sekitarnya yang sering diulang dalam beberapa ayat. Nah itu, jadi ada yang rasionalnya juga gitu. Gambaran ini tidak hanya untuk memberikan pengetahuan dalam tataran budidaya pikir, melainkan agar pengetahuan tersebut dapat mengunggah pikiran dan perasaan, kemudian dapat memberi keyakinan dalam penghambatan kepada Tuhan. Dasar operasional pendidikan Islam. Nah ini ya, yang tadi itu dasar ideal pendidikan Islam, yaitu ada 3, dasar ibadah, syar'i, dan rasional. Nah, bagian kedua, dasar operasional pendidikan Islam itu ada dasar historis, yaitu dasar yang memberi persiapan kepada pendidik dengan hasil pengalaman masa lalu sebagai cermin untuk maju ke depan. Jadi kita membahas tentang tokoh-tokoh pendidikan Islam, pemikirannya, ya, dasarnya, ajarannya, tujuannya. Masa lalu kita mengenal sejarah itu hanya untuk supaya kita lebih maju ke masa depan itu. Nah itu. Yang kedua, dasar sosial, dasar yang memberikan kerangka budaya untuk senantiasa ditransformasikan dan dikembangkan, itu ya. Nah, selanjutnya dasar ekonomi, dasar yang memberi yang memberi perspektif tentang potensi-potensi manusia dan keuangan, materi, dan persiapan mengatur tentang pertanggungjawaban terhadap anggaran belanja. Oke, yang keempat, dasar politik dan administrasi, dasar yang memberi bingkai ideologi, akidah, dasar yang digunakan untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Jadi kita tetap harus berpolitik dalam Islam itu. Dasar psikologis yang kelima, dasar yang memberi informasi tentang watak pelajar, guru, cara terbaik dalam praktik, dan lain-lain. 6. Dasar filosofis, dasar yang memberikan kemampuan memilih yang terbaik. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih, semoga sukses selalu. Jika ada yang bertanya, silakan kita diskusi untuk lebih mematangkan materi kita diskusi lebih lanjut. Waktu dan tempat dipersilakan kepada mahasiswa untuk ada yang menanggapi, ada yang bertanya, ada yang mengkritik, silakan ditunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.